Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cara Proyek. Di video kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar tentang masalah dinding yang miring. Jadi beliau menanyakan di kolom komentar, bahaya apakah jika dinding kita sudah terlanjur miring, jadi pembuatannya sudah miring. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskannya. Oke, mungkin bagi teman-teman semua atau kalian semua yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama, semoga video ini bisa bermanfaat. Untuk lebih jelasnya silahkan tonton sampai selesai. Oke teman-teman, jadi mungkin di sini kita bicara masalah dinding miring ya. Jadi pertama-tama harus kita lihat dulu dinding miring tersebut karena apa. Kalau misalkan konstruksinya, kalau misalkan yang itu miring karena konstruksinya kurang kuat, nah itu baru bahaya, bisa mengakibatkan ambruk si tembok tersebut atau dinding tersebut. Namun jika yang miring itu hanya plesterannya saja atau mungkin pemasangannya bata cuma miring namun dikit, nah itu tidak jadi masalah. Dalam artian tidak jadi masalah, tidak mungkin ambruk ya. Sekali lagi, jika miringnya sedikit. Tapi kalau misalkan terlalu miringnya banyak, ya pasti akan ambruk. Kalau misalkan tidak dibongkar akan menghabiskan biaya. Karena apa? Kalau misalkan dinding miring ya, contoh ini saja, misalkan tembok miring, nanti kalau misalkan itu tidak dibongkar karena miringnya terlalu jauh, plasternya juga akan tebal tipis. Kalau misalkan miringnya ke sini ya, katakan seperti ini ya. Kalau misalkan miringnya seperti ini terlalu jauh, otomatis yang bawah sini pasti akan tebal, terus yang otomatis yang sebelah sini akan tipis, dan di sebelah sini pasti akan tebal juga. Jadi sebalikannya, kalau misalkan di sini tipis berarti di sini tebal, kalau di sini tebal pasti di sini tipis. Itu jika tembok miring terlalu banyak ya. Maka kalau misalkan temboknya terlalu banyak miringnya, akan lebih baik untuk membongkarnya. Namun jika temboknya miringnya cuma sedikit, ya itu tadi tidak ada masalah, atau mungkin tidak mengakibatkan atau ambruk sampai gitu, nggak masalah. Ini jika tidak ada apa-apa. Kalau misalkan beda lagi, kalau misalkan ada gempa dan lain sebagainya ya, kalau misalkan ada bencana alam, jangankan tembok miring ya, tembok lurus juga pasti akan ambruk. Ini kita tidak bicara masalah bencana alam. Ini bicara tentang pekerjaan saja. Terus yang keduanya, kalau misalkan miringnya itu hanya karena mungkin plesterannya saja, akan berakibat kepada pekerjaan yang lainnya. Contoh sekarang mungkin miringnya secara vertikal atau tidak ngelot lah, kalau bahasa orang bangunan itu tidak ngelot, maka secara otomatis mungkin akan terlihat di antara, misalkan di dinding tersebut, di antara kusen atau pintu ya, maka akan terlihat beda atau tingkat berbeda jauh. Misalkan atas rata, mungkin yang bawah keluar, dan begitu sebaliknya. Itu jika tidak miring secara vertikal. Terus sekarang misalkan miring secara horizontal atau tidak siku. Nah, kalau misalkan tidak siku, bahayanya atau akibat dari tembok tersebut, akibatnya kepada bisa keramiknya ataupun pelafonnya akan menjadi ikut miring juga. Nah, itulah teman-teman mungkin penjelasan tentang tembok miring. Kesimpulannya adalah jika tembok miring tersebut karena konstruksinya, maka harus dibongkar, harus dibenahi lagi. Terus yang keduanya, jika tembok miringnya itu terlalu banyak atau mungkin sampai miring, benar-benar miring, nah itu juga harus dibongkar. Kalaupun itu dipaksakan untuk tidak dibongkar, maka akan mengakibatkan menghabiskan terlalu banyak biaya. Itu tadi seperti yang diterangkan di awal. Namun jika miringnya terlalu sedikit, ya nggak apa-apa lah, itu tidak bisa tidak harus kita bongkar, dan juga tidak mungkin tidak mengakibatkan biaya membengkak kalau misalkan miringnya tidak terlalu banyak, dan juga tidak mengkhawatirkan untuk ambruk atau apapun itu, tidak, selagi kita tidak bicara untuk bencana alam ya. Nah, kalau misalkan sekarang tadi dikatakan kalau misalkan miringnya secara vertikal, itu tadi efeknya adalah kekerjaan yang lainnya. Otomatis misalkan di dekat kusen, pasti akan kusennya terlihat jelek lah. Karena apa? Mungkin yang atas sama, yang bawah tidak sama antara tembok sama kusennya. Terus misalkan secara horizontal atau mungkin tidak siku tadi ya, maka akibatnya ke keramik dan ke pelafon. Nah, itulah teman-teman penjelasan tentang jika tembok sudah terlanjur miring ya. Jadi tidak berakibat apa-apa ya, kecuali mungkin ada gempa bumi. Jangankan kalau misalkan gempa bumi, jangankan miring, kalau misalkan kita bicara bencana alam, yang tembok lurus pun akan ambruk ya, akan hancur kalau misalkan kita berbicara dengan gempa bumi.
Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video singkat kali ini, semoga bermanfaat. Dan mungkin jika kalian semua suka dengan video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan moga-moga bagi beliau yang menanyakan paham yang apa yang saya jelaskan, apa yang saya terangkan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.